Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Kori Emalia Putri Mafidah dari Informatika IT Telkom Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi mobile sederhana menggunakan React Native yang dapat menampilkan list berita IT Telkom Surabaya. Nah, yang pertama di sini kita punya file button.js. Di sini pertama kita import React dan komponen yang sekiranya akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya, karena di sini kita gunakan kelas komponen untuk semua kode programnya, maka yang selanjutnya yaitu kita definisikan kelas bernama button dengan mengextend komponen. Kemudian kita akan merender dan di sini kita gunakan touchable opacity untuk area yang dapat disentuh atau tombol. Nah, di sini kita gunakan disprops karena kita akan memanggil fungsi, karena di sini kita menggunakan kelas komponen sehingga kita butuh disprops. Kalau di fungsional komponen, kita bisa memanggil tanpa disprops. Kemudian setelah itu kita atur stylenya menjadi seperti ini untuk background color, padding, line items, bisa disesuaikan, tapi di sini saya atur menjadi seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu kita punya file separator.js. Sama seperti di button, kita import React dan komponen yang kita butuhkan. Nah, separator ini kan fungsinya untuk memberi jarak. Jadi, kita di sini akan mengembalikan tingginya. Nah, tinggi ini bisa kita atur nanti, bisa kita sesuaikan. Kemudian untuk app.js-nya sendiri, sama kita import React, kemudian kita import komponen yang akan kita butuhkan. Di sini kita gunakan navigation untuk menavigasi ke halaman yang lainnya. Terus kita juga mengimport komponen, list, dan detail dari file-file yang ada di dalam folder screens. Setelah itu kita definisikan stack sama dengan create native stack navigator ini untuk stack navigator. Kemudian kita definisikan kelas app. Selanjutnya akan kita render, kemudian kita definisikan fungsi header style itu untuk headernya. Kita atur warnanya menjadi emas dan warna fontnya itu jadi warna putih. Kemudian selanjutnya akan mengembalikan navigation container. Nah, ini tuh untuk menavigasi ke halaman yang lainnya. Di sini ada layar home, layar list, dan layar detail. Nah, di home sendiri itu kita beri judul UTS pemrograman mobile seperti yang ada di sini ini di atas UTS pemrograman mobile. Kemudian di halaman list itu daftar berita. Di sini di atas tampil daftar berita. Kemudian di halaman detail nanti judulnya kita atur menjadi detail berita. Mari kita lihat ini, coba kita klik. Di sini tampil detail berita. Kemudian kita beralih ke file home.js. Nah, di sini sama kita import dulu, kemudian juga kita import separator. Kemudian kita definisikan kelas bernama home, kita render. Di sini kita gunakan scroll view supaya halamannya itu bisa kita scroll. Seperti ini bisa kita scroll. Nah, di sini kita cantumkan logo dan foto avatar. Di sini terlihat logo Informatika IT Telkom Surabaya dan juga logo avatar yaitu foto saya sendiri. Setelah itu di sini terlihat separator, itu bisa kita atur untuk jaraknya di sini. Kemudian di bawah foto avatar itu terdapat biodata mahasiswa. Di sini saya gunakan tabel supaya lebih terlihat ringkas dan rapi. Di tabel sendiri di atas ini terdapat pulpen 3. Nah, ini eh, fungsinya untuk biodata mahasiswa ini kan terlihat cuman satu kolom. Padahal yang di bawahnya itu terdapat 3 kolom. Kolom ini, dan kolom ini. Nah, pulpen itu fungsinya untuk menggabungkan kolom. Jadi dari 3 kolom kita gabungkan hanya menjadi satu. Kemudian selanjutnya seperti biasa kita tulis untuk kolom selabel nama, NIM, prodi, jenjang, angkatan, dan kampus. Kemudian sel tengah ini untuk tanda titik dua. Kemudian sel value ini untuk nilainya. Kemudian kita separator height-nya 40. Dan kita cantumkan juga tombol untuk beralih ke halaman
daftar berita. Di sini kita gunakan touchable opacity dan kita berikan tulisan daftar berita. Ini kita atur stylenya sedemikian rupa. Kontainer ini wadah dari semuanya, dari logo, foto avatar, dan biodata mahasiswa, dan juga tombol. Kemudian untuk logonya ini bisa dilihat dengan lebar dan tinggi 150. Untuk tabelnya seperti ini. Nah, di sini juga kita gunakan font weight-nya, kita set menjadi bold untuk biodata mahasiswa, daftar berita, dan kolom yang ini. Kemudian di file list.js-nya, seperti biasa kita import dahulu. Kemudian ini kita gunakan const window width ini untuk beralih halaman. Jadi kita membuka jendela yang baru. Kemudian kita definisikan class list. Di sini terdapat data. Kita set untuk menyimpan list artikel atau beritanya. Kemudian ini yang pertama kita set is loading sama dengan true untuk jika kita klik maka akan tampil loading terlebih dahulu. Seperti itu terlihat sebentar. Karena itu nantinya bisa kita atur berapa detik. Kemudian kita definisikan fungsi getList untuk mengambil artikelnya. Di sini kita gunakan fungsi fetch. Fetch ini untuk request HTTP. Jadi kita mengambil list berita atau artikelnya dari link GitHub ini. Oh iya, di sini juga kita gunakan metode try and catch. Jadi di try-nya kita mengambil artikel dan di catch-nya nanti untuk menangkap error. Kemudian di komponen git mount kita memanggil getList. Di render item ini jadi setiap item artikel ini nantinya akan di-render. Nah, di sini ini kan terlihat bahwa setiap beritanya ini mengandung foto, judul, dan tanggal. Di sini kita set margin left dan margin right-nya juga supaya terlihat lebih rapi. Kemudian kita definisikan juga fungsi render. Nah, di sini kalau diklik ini nanti akan tampil activity indicator ini untuk loading dan juga flatlist ini untuk daftar beritanya. Nah, di sini kan terdapat berita yang sama seperti di baris pertama ini dan juga baris ke-6 ini sama. Tapi itu tidak masalah karena kita asumsikan ID-nya itu unik. Jadi meskipun beritanya sama tidak akan kenapa-kenapa. Kemudian kita definisikan stylenya. Dan yang terakhir file detail.js-nya sama kita import. Kemudian definisikan kelasnya. Kemudian kita render. Nah ini kita set data sama dengan load params data. Ini fungsi dari React Native-nya untuk mengarahkan ke rute tertentu. Kemudian di sini kita akan menggunakan scroll view juga supaya jika ada konten yang panjang ini nantinya bisa di-scroll. Em, seperti seperti ini bisa di-scroll. Jadi tidak akan terpotong. Kemudian di detail juga kita tampilkan foto ini dengan image. Kemudian kita berikan separator, kemudian ada title atau judul, kemudian ada date atau tanggal, dan konten ini. Nah, kita juga memberikan tombol read more untuk beralih ke website dari beritanya. Jadi kita bisa membaca beritanya dengan lengkap nantinya. Di sini kita atur stylenya seperti ini. Di sini kita coba untuk klik read more. Jadi kalau kita klik nantinya akan diarahkan ke website beritanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.